Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar menemui Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya di ruang kerjanya kantor PBNU, Jalan Keramat nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 11 Maret 2025. Profesor Nasaruddin membawa serta sejumlah pejabat Kementerian Agama, sementara Gus Yahya didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBNU Haji Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, dan Ketua PBNU Ning Ali Sawahid. Dalam pertemuan itu, PBNU menghadirkan Ketua Umum PPGP Ansor Atin Jauharudin, Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliatul Maimunah, dan Ketua Umum PB Kopri Wulansari Aliatus Solehah. Usai pertemuan, Menak menjelaskan tujuan datang ke PBNU adalah untuk mencari masukan-masukan terbaik bagi bangsa ke depannya, terutama terkait penguatan teologi dan nasionalisme. Menak berharap dapat menjalin kerjasama dan mendapatkan masukan dalam merumuskan pokok-pokok pemikiran yang dapat dielaborasi untuk mengisi 4 program prioritas Kemenak. Alhamdulillah kita baru saja silaturahim dengan PBNU, karena kita tahu bahwa relasi antara PBNU dengan Kementerian Agama itu sangat akrab ya. Saya secara pribadi ya berprinsip bahwa makin banyak kepala yang berpikir, makin produktif ya kan. Tidak bisa Kementerian Agama hanya mengadakan kepalanya sendiri, harus juga mengakomodir kepala-kepala orang pintar yang ada di luar Kementerian Agama. Ya kita ada PBNU, ya saya tadi dari MUI, sekarang PBNU, sementara ini ke PP Muhammadiyah. Jadi kami mencari input-input mana yang terbaik untuk bangsa dan umat kita ke depan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga benar-benar kami minta khusus dari PBNU itu untuk mengisi 4 program prioritas kami di Kementerian Agama secara konseptual ya. Ada program yang lain non konseptual, artinya sudah menjadi aktual ya. Yaitu gimana kami menggagas apa yang disebut dengan kurikulum cinta. Bagaimana para guru agama itu mengajarkan cinta terhadap anak-anaknya, bukan mengajarkan perbedaan apalagi kebencian antara satu sama lain. Karena negara yang plural seperti Indonesia ini riskan kalau yang diajarkan adalah perbedaan apalagi kebencian. Yang kedua juga kita menggagas ekoteologi. Bagaimana teologi kita ini lebih feminin ya kan. Bagaimana teologi kita ini lebih soft, lebih akomodatif terhadap lingkungan alam semesta. Karena bagi kami, kita semuanya juga tentunya ya, makin ramah kita terhadap lingkungan, makin awet bumi ini kan, tapi makin tidak ramah kita ke lingkungan, makin cepat dunia ini berproses untuk kiamat ya kan. Maka itu kita mencoba untuk menciptakan satu konsep etos kebangsaan yang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga kita juga menggagas nasionalisme. Bagaimana mengedepankan, bagaimana mempromosikan nasionalisme dengan menggunakan bahasa agama apapun ya kan. Kita bisa menjadi 100% orang Islam, tapi menjadi 100% juga orang Indonesia ya. Demikian pula agama-agama yang lain. Jadi jangan mempertentangkan antara agama dengan dengan bangsa ya. Dan yang terakhir kita juga bicara tentang kerukunan. Sesungguhnya moderasi beragama itu artinya bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang bukan hanya, istilah saya itu adalah coexistent, hadir bersama-sama tanpa mengganggu satu sama lain ya kan. Tapi kita ingin lebih dari itu. Selain hidup bersama tanpa ada gangguan satu sama lain, juga harus ada ikatan yang kuat yang mengikat solidaritas kebangsaan keumatan kita ini, yang dengan meminjam istilahnya para tokoh-tokoh PBNU kita ya, bahwa ada ukhuwah wataniyah ya, kemudian ada ukhuwah basyariyah juga yang lebih awal. Kemudian juga saya tambahkan satu ukhuwah tarikhi ya, persamaan sejarah. Kita kan 250 tahun dijajah oleh Belanda ya. Dan itu juga menciptakan satu kohesi sosial yang sangat kuat. Maka itu juga harus dijadikan semacam pengikat ya nasionalisme kita ke depan. Nah, 4 poin ini yang kami diskusikan dan
gudangnya pemikiran seperti ini adalah PBNU. Gus Yahya menyambut baik ajakan kerjasama dengan Kemenak. Menurut Gus Yahya, Kementerian Agama punya sejumlah program dan agenda utama yang memiliki koherensi dengan agenda milik PBNU. Gus Yahya mencontohkan program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU merupakan salah satu agenda besar yang melibatkan pimpinan agama dunia melalui R20 Global Movement. Gerakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemaslahatan bangsa dan kemanusiaan. Sehari-hari sekian lama tanpa jeda. Apalagi tadi program-program atau agenda-agenda utama yang disampaikan oleh Pak Menteri itu juga menjadi bagian dari agenda-agenda utama yang sekarang dikembangkan oleh NU, yaitu pertama terkait dengan Gerakan Keluarga Maslahat NU yang mengcover tema-tema persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Bahkan kita juga punya satu agenda besar yang kita sebut sebagai R20 Global Movement yang melibatkan partisipasi dari para pemimpin agama secara internasional dari berbagai belahan dunia yang juga membuat working groups, kelompok-kelompok kerja terkait dengan topik-topik yang tadi disebut oleh Pak Menteri. Saya kira ke depan akan ada, ini kita tinggal membangun struktur kerjasamanya aja, jadi satu konstruksi kerjasama untuk bisa secara produktif menghasilkan hal-hal yang mudah-mudahan berguna untuk kemaslahatan bangsa dan kemanusiaan. Sebelumnya, Menak Profesor Nasaruddin Umar juga melakukan kunjungan ke Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Safari ketiga organisasi keagamaan itu bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan tokoh ataupun pemikir yang ada di masing-masing organisasi tersebut. Dirinya ingin mendapatkan pandangan-pandangan baru menyangkut persoalan keagamaan dari masing-masing organisasi tersebut. TVNU melaporkan.